Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai teori konstruktivistik yang akan dijelaskan oleh Heni Dayanti, Marita Aprilia Damayanti, Ratna Puspitasari, dan Siti Ira Rifianti. Yang pertama adalah pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori di mana siswa harus menekunkan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru melalui aturan-aturan lama, kemudian merevisi aturan tersebut bila tidak lagi sesuai. Agar siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan, maka siswa harus memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berusaha dengan ide-ide tersebut. Dalam teori ini, guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan. Guru berperan dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan ide mereka sendiri, dan siswa dapat menggunakan strategi sendiri dalam belajar. Siswa harus aktif membangun pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori konstruktivisme mempunyai dua prinsip utama dalam pembelajaran, yakni pengetahuan diperoleh secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Fungsi kognisi memiliki sifat adaptif yang membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata pada anak. Teori ini menekankan bahwa pentingnya keterlibatan anak secara aktif dalam proses pengaitan gagasan dan pengkonstruksian ilmu pengetahuan dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teori konstruktivisme. Yang pertama, memberikan peluang pada murid untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui proses belajar sebenarnya. Yang kedua, mengembangkan ide dari siswa dan menggunakan ide tersebut sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat pembelajaran secara kooperatif. Yang keempat, membentuk sikap dan pembawaan murid. Yang kelima, mengembangkan kajian awal murid dapat menemukan sebuah ide. Yang keenam, mengembangkan dan menerima usaha pribadi siswa. Yang ketujuh, merangsang siswa untuk bertanya dan berdialog antara siswa dengan guru. Yang kedelapan, menganggap bahwa proses dalam pembelajaran merupakan hal yang sama penting dari hasil pembelajaran. Yang kesembilan, mengembangkan proses inquiry pada siswa dengan kajian atau eksperimen. Materi berikutnya adalah tokoh dari teori belajar konstruktivistik. Tokoh pertama adalah Jerome Bruner. Bruner mengatakan bahwa siswa harus menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimilikinya. Di alam belajar, siswa harus terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang dibicarakan. Tokoh kedua yakni John Dewey. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Tokoh ketiga dan keempat adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Mereka merupakan dua tokoh utama konstruktivistik. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Kedua tokoh ini juga berpendapat bahwa belajar bukan semata pengaruh dari luar, akan tetapi ada juga kekuatan atau potensi dari dalam individu yang belajar. Berikutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dari semua prinsip yang telah disebutkan, hanya ada satu prinsip yang paling penting, yakni guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide, dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.
Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat penempuan. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Untuk yang kelebihan, antara lain yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya. Hal tersebut dapat mendorong siswa menjadi anak yang berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kemudian yang kedua, yaitu siswa dapat mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki. Hal tersebut mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka dan memberi kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu berdasarkan dengan pengalaman sendiri, membuat proses belajar siswa lebih bermakna. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, supaya siswa memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa tersebut untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Dan ternyata teori konstruktivistik itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu dikarenakan siswa berpikir mengenai pengetahuannya sendiri, maka tidak jarang bahwa hasil dari konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga timbul miskonsepsi mengenai pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui, teori ini menanamkan siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda, dikarenakan daya serap anak mengenai pengetahuan itu juga berbeda-beda. Yang ketiga yaitu guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Di sini artinya guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Dari ulasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang mengacu pada teori belajar ini titik fokusnya pada kesuksesan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan oleh guru, dan siswa lebih dipacu untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka. Implementasi teori belajar konstruktivistik. Dalam implementasi teori belajar konstruktivistik, proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Berikut beberapa uraian implementasi dari teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir mengenai pengalamannya sehingga lebih kreatif dan imajinatif. Guru mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memberikan kesempatan waktu pada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Dan yang keempat, melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.